Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi terkait modal kewirausahaan, di mana kelompok 4 terdiri dari 3 orang, saya sendiri Rizky Kawindasari sebagai moderator, dan Ririn Dwi Fatmawati dan Sisma Kamtari. Selanjutnya, makalah modal kewirausahaan ini terdiri dari latar belakang, solusi, pengertian modal kewirausahaan, sumber modal, jenis-jenis modal, dan bentuk modal kewirausahaan yang akan kami sampaikan. Untuk materi pertama, terkait latar belakang dan solusi, saya persilahkan Saudari Ririn Dwi Fatmawati untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rin Fatmawati akan menjelaskan latar belakang dan solusi dari makalah kami yang berjudul Modal Kewirausahaan. Nah, tahun demi tahun lulusan dari sarjana S1 dan tingkat pengangguran pun juga semakin meningkat. Ilmu yang telah didapatkan selama menuntut ilmu di perguruan tinggi diharapkan bisa digunakan saat terjun ke masyarakat dan mendapatkan penghasilan dari ilmu yang telah didapatkan tersebut. Misalkan saja Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram melahirkan calon-calon guru. Bagaimana jika beberapa mahasiswa merasa kesulitan mendapatkan pekerjaan di bidang yang telah dipelajari di perkuliahan? Bagaimana jika tidak mendapat atau menemukan pekerjaan sebagai guru? Nah, di era sekarang ini, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk cakap dalam berbicara saja, akan tetapi juga dituntut untuk bisa menjadi seorang yang multitalenta. Nah, oleh karena persaingan mendapat pekerjaan semakin ketat, maka dibutuhkan mata kuliah kewirausahaan untuk membangun minat usaha mahasiswa. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan solusinya. Nah, setiap orang memiliki kesempatan dan peluang untuk menjadi wirausahawan. Untuk memperoleh kesempatan dan peluang tersebut, seseorang yang ingin menjadi wirausahawan harus memiliki kemauan, kemampuan, dan pengetahuan atau intelektual. Dalam berwirausaha, seorang wirausaha tidak akan berhasil jika ia tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan. Misalnya dengan membuka catering rumah. Wirausaha dengan membuka catering rumah merupakan usaha yang dapat dilakukan jika kita hobi dalam memasak. Kita bisa menjual nasi bungkus atau sayur sebagai rumah makan versi rumahan. Kita bisa menggunakan rumah kita sebagai tempat usahanya. Banyak juga orang yang bekerja di kantor tidak sempat untuk memasak, dan ia pasti memesan makanan untuk makan siang atau sore. Ambillah peluang ini untuk membuka usaha catering rumahan. Usaha ini bisa dimulai dengan modal yang sangat kecil. Alat masak di rumah kita sudah cukup untuk memulai usaha ini. Kita tinggal persiapkan bahan-bahan yang akan dimasak dan juga kotak atau bungkus nasi jika mereka memesan dalam bentuk nasi kotak. Untuk awal kita bisa memulai dengan beberapa menu masakan saja. Namun pastikan rasanya harus enak ya. Nah, jika ada yang memesan catering sesuai dengan menu mereka, kita harus sesuaikan dengan pesanan dan harganya. Untuk modal awal kita memerlukan uang sekiranya 1 juta saja sudah cukup untuk memulai wirausaha catering ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, materi terkait pengertian modal kewirausahaan dan sumber modal akan saya sampaikan sendiri. Baiklah, saya Rizky Kawindasari di sini akan mempresentasikan pengertian modal kewirausahaan. Modal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan uang yang dipakai sebagai pokok atau induk untuk berdagang, yakni harta benda atau uang dan barang yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan sebagainya. Jika dilihat dari sejarahnya, awalnya pengertian modal adalah physical oriented. Dalam hubungan ini dapat dikemukakan misalnya pengertian modal yang klasik, di mana arti dari modal itu sendiri adalah sebagai hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut. Dalam perkembangannya, ternyata pengertian modal mulai bersifat non-physical oriented, di mana pengertian modal itu tersendiri
lebih ditekankan pada nilai, daya beli, atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung dalam barang-barang modal, meskipun dalam hal ini belum ada kesesuaian pendapat di antara para ahli sendiri. Adapun pendapat dari beberapa ahli, modal dapat diartikan sebagai yang pertama, menurut Leach, mengartikan modal hanyalah dalam artian uang atau guild capital. Kemudian yang kedua, menurut Switzerland, memberikan pengertian modal dalam artian yang lebih luas, di mana modal itu meliputi baik modal dalam bentuk uang atau guild capital maupun dalam bentuk barang atau such capital. Misalnya mesin, barang-barang dagang, dan lain-lain. Kemudian ada beberapa penulis yang menekankan pada kekuasaan menggunakannya, yaitu antara lain J.B. Clark. Kemudian menurut Amon J. von Komorzinski, yang memandang modal sebagai kekuasaan menggunakan barang-barang modal yang belum digunakan untuk memenuhi harapan yang akan dicapainya. Selanjutnya, Mich mengartikan modal sebagai kolektivitas dari barang-barang modal yang terdapat dalam neraca sebelah debit. Sedangkan yang dimaksud dengan barang-barang modal ialah semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi produktifnya untuk membentuk pendapatan. Selanjutnya, menurut Pollack mengartikan modal ialah sebagai kekuasaan untuk menggunakan barang-barang modal. Dengan demikian, modal ialah terdapat di neraca sebelah kredit. Adapun yang dimaksud dengan barang-barang modal ialah barang-barang yang ada dalam perusahaan yang belum digunakan. Jadi, yang terdapat di neraca sebelah debit. Terakhir, menurut Becker mengartikan modal ialah baik yang berupa barang-barang konkret yang masih ada dalam rumah tangga yang terdapat di neraca sebelah debit maupun berupa daya beli atau nilai tukar dari barang-barang itu yang tercatat di sebelah kredit. Baiklah, selanjutnya materi terkait sumber modal. Modal dapat digolongkan berdasarkan sumbernya, bentuknya, kepemilikan, serta berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada berdasarkan sumbernya, yakni terdiri dari modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari dalam perusahaan sendiri, misalnya setoran dari pemilik perusahaan. Kemudian modal asing adalah modal yang bersumber dari luar perusahaan, misalnya modal yang berupa pinjaman bank. Kedua, berdasarkan bentuknya. Terdapat modal konkret dan modal abstrak. Modal konkret adalah modal yang dapat dilihat secara nyata dalam proses produksi, misalnya mesin, gedung, mobil, dan peralatan. Selanjutnya, modal abstrak adalah modal yang tidak memiliki bentuk nyata tetapi mempunyai nilai bagi perusahaan, misalnya hak paten, nama baik, dan hak merek. Yang ketiga, berdasarkan kepemilikannya. Terdapat modal individu dan modal masyarakat. Modal individu adalah modal yang sumbernya dari perorangan dan hasilnya menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya. Contohnya adalah rumah pribadi yang disewakan atau bunga tabungan di bank. Selanjutnya, modal masyarakat. Modal masyarakat adalah modal yang dimiliki oleh pemerintah dan digunakan untuk kepentingan umum dalam proses produksi. Contohnya adalah rumah sakit umum milik pemerintah, jalan, jembatan, atau pelabuhan. Yang terakhir, berdasarkan sifatnya. Terdapat modal tetap dan modal lancar. Modal tetap adalah jenis modal yang dapat digunakan secara berulang-ulang, misalnya mesin-mesin dan bangunan pabrik. Kemudian modal lancar adalah modal yang habis digunakan dalam satu kali proses produksi, misalnya bahan-bahan baku. Selanjutnya, materi terkait jenis-jenis modal dan bentuk modal kewirausahaan akan disampaikan oleh Saudari Sisma Kamtari. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis modal. Yang pertama, modal intelektual diwujudkan dalam bentuk ide-ide sebagai modal utama yang disertai pengetahuan, kemampuan, keterampilan, komitmen, dan tanggung jawab. Yang kedua, modal sosial dan moral dapat diwujudkan dalam bentuk kejujuran dan kepercayaan, sehingga dapat terbentuknya citra seorang
Wirausaha biasanya memiliki etika wirausaha seperti kejujuran, memiliki integritas, menepati janji, kesetiaan, kewajaran, suka membantu orang lain, menghormati orang lain, bertanggung jawab, mengajarkan keunggulan, serta seorang warga negara yang baik dan taat hukum. Yang ketiga, modal mental. Modal mental adalah salah satu modal yang terpenting yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang akan terjun dalam dunia kewirausahaan. Persaingan dunia usaha yang tidak dapat dielakkan merupakan suatu seleksi alam bagi para calon pengusaha. Yang mampu bertahan adalah memiliki mental dan keberanian untuk maju dan menghadapi resiko. Modal mental diwujudkan dalam bentuk keberanian untuk menghadapi resiko dan tantangan yang dilandasi keimanan dan ketakwaan. Yang keempat, modal materi diwujudkan dalam bentuk uang dan barang. Bentuk-bentuk modal kewirausahaan. Yang pertama, modal kemauan. Modal kemauan adalah tekad atau niat yang kuat dan motivasi yang tinggi. Tekad dan niat motivasi atau disebut dengan modal utama yang harus ada pertama kali, karena dengan tekad, niat, kemauan, serta motivasi yang kuat akan membuat seseorang tersebut bersungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Yang kedua, modal kemampuan. Kemauan dan tekad saja tidak cukup apabila digunakan sebagai modal untuk berwirausaha. Untuk memperoleh peluang berwirausaha diperlukan modal kemauan keterampilan. Kemampuan harus memiliki sebab yang dihadapi seseorang. Wirausaha adalah risiko dan tantangan. Bila hanya bermodal nekat dan tanpa memiliki keterampilan untuk memperhitungkan risiko, maka yang dihadapinya adalah kegagalan. Yang ketiga, modal pengetahuan atau intelektual. Banyak penelitian yang mencoba untuk menjelaskan atau mengklarifikasikan apa yang dimaksud dengan modal intelektual. Modal yang pertama dikembangkan oleh Petras dan Bambang Setiarso, disebut Value Platform. Modal yang digunakan dan dikembang tersebut bisa disebut dengan modal klarifikasi. Patras mencoba menjelaskan bahwa modal intelektual adalah modal manusia, modal organisasional, dan modal pelanggan. Modal yang dikembangkan oleh Laudal dan Hong mengembangkan modal yang sebelumnya dengan beberapa modifikasi dan membagi kategori kemampuan, membagi kategori kompetensi dan hubungan menjadi dua subkelompok, yaitu individu dan kolektif. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan. Modal dasar kewirausahaan adalah segala sumber daya hasil produksi maupun seluruh aktivitas perusahaan yang digunakan dalam memulai wirausaha. Dalam perkembangannya, ternyata pengertian modal mulai bersifat non-physical oriented, di mana pengertian modal tersebut lebih ditekankan pada nilai, daya beli, atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung dalam barang-barang modal, meskipun dalam hal ini belum ada kesesuaian pendapat di antara para ahli sendiri. Sekian yang dapat kelompok 4 sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.